durung pikir gimana kita bisa ngerumpi tapi tetap sambil mikir ya. Oke, buat kalian yang pertama kali datang ke Room Pikir ini, welcome. Jadi di Room Pikir ini aku, Jessica, akan membahas soal isu-isu yang menjadi keresahan atau pembicaraan dari banyak masyarakat atau akhirnya berkembang menjadi opini publik. Jadi kita akan bahas isu-isu yang menarik seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal kasus di mana ada dokter ngamuk di parkiran sama mobil yang ada isinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kasusnya ini emang udah berjalan sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, dan kasus ini sudah selesai di mana si dokter muda ini dan ibu-ibu yang merekamnya ini sudah damai dan menandatangani surat perdamaian mereka. Tapi aku masih mau tetap bahas gimana sih sebenarnya etikanya, apakah dokter ini, karena masyarakatnya terbagi menjadi dua nih. Ada masyarakat yang mendukung dokter ini dan bilang memang si ibunya itu yang nyebelin, yang ngata-ngatain dia gila mulu. Tapi ada juga yang tetap kontra dengan dokter ini dan bilang mestinya dokter nggak begitu, walaupun seemosi apapun harusnya dokter nggak seperti itu. Jadi terbagi menjadi dua kubu nih, ada yang pro sama ada yang kontra dengan tindakan dokter itu. Nah, kali ini aku akan bahas dari segi etika profesi. Jadi, etika profesi itu adalah panduan profesionalisme di dunia kerja yang berlaku untuk general, untuk semua pekerjaan. Jadi nggak cuma dokter doang ya, etika profesi ini berlaku untuk semua pekerjaan. Nah, etika profesi itu setidaknya ada 4 etika yang paling dasar banget. Yang pertama itu adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini apa sih? Prinsip tanggung jawab ini adalah rasa tanggung jawab yang penuh yang dilakukan oleh seseorang atas profesinya. Misalnya nih ya, pas kejadian Itaewon di tahun lalu, ada inget? Dimana waktu itu lagi pesta Halloween, lalu orang pada berdesakan sampai banyak yang pingsan, bahkan banyak juga korban yang meninggal karena sesak napas. Nah, di kejadian itu nggak cuman para medis yang memang ditugaskan untuk datang ke sana, tapi ketika menunggu bantuan para medis pun itu banyak dokter-dokter yang memang ada di sana atau yang mendengar beritanya langsung datang ke sana untuk membantu para korban. Jadi mereka melakukan CPR kayak gitu supaya korban-korban ini bisa terselamatkan. Jadi nggak cuma para medis yang bertugas, tapi ketika mereka merasa mereka tahu mereka itu perawat, mereka itu dokter, mereka bisa untuk membantu itu, mereka datang untuk bertanggung jawab atas profesinya. Apa yang mereka bisa sumbangkan ke masyarakat itu yang mereka lakukan. Itu adalah prinsip yang pertama, yaitu prinsip tanggung jawab. Lalu kita masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini apa sih? Prinsip keadilan ini adalah prinsip yang selalu mementingkan nilai keadilan dalam apa yang dia kerjakan. Ini mungkin kalau misalnya kita dengar prinsip keadilan yang terpikir di kita itu adalah profesi yang berhubungan sama hukum ya. Misalnya kayak hakim, jaksa, atau polisi. Tapi sebenarnya prinsip keadilan ini nggak cuma berlaku di profesi-profesi hukum aja loh. Simpelnya nih ya, ketika kita datang ke sebuah restoran, kita udah lapar banget untuk pengen makan, dan kita datang ke sebuah restoran, tapi emang kita lagi pengen makan nasi goreng nih. Jadi kita pesen nasi goreng aja, kita pesen nasi goreng sama air mineral, dan kita emang cuma datang sendirian, 1 orang aja. Lalu di meja sebelah ada orang yang datang sekeluarga. Kayaknya sih mereka lagi ngerayain sesuatu tuh, mungkin papanya atau ayahnya ulang tahun. Jadi mereka ada pesan mie goreng, mereka ada pesan sayuran, ada pesan ikan, sapi, cumi, atau mungkin banyak menu-menu lainnya. Lalu minumnya juga mereka pesan ada banyak, dari yang air mineral sampai yang berwarna, mereka pesan semuanya. Kita sebagai customer maunya diberlakukan adil dong. Seandainya kita ini datang duluan, ya udah minta waitersnya untuk datang ke kita duluan, tanya pesanan kita apa, seperti itu. Lalu pesanan kita langsung dibuatkan. Mereka mungkin masih pilih menunya. Jangan ketika mereka lihat, oh ya nih banyak nih mesennya, akhirnya mereka diperlakukan lebih spesial, mereka datang duluan, kita dicuekin, atau makanan mereka padahal macem-macem nih, kita cuma
simple nasi goreng, tapi nasi goreng nggak jadi-jadi. Sedangkan mereka yang pesennya sapi lada hitam, lalu mie goreng ulang tahun, atau yang lebih ribet-ribet seperti itu, tapi ternyata udah keluar semua. Padahal mereka pesennya belakangan, datangnya belakangan, tapi makanannya keluar duluan. Kan ini nggak adil ya rasanya. Kita juga pasti kan akan protes, kok saya pesen nasi goreng aja nggak keluar-keluar. Kan saya udah datang duluan, saya udah pesen, udah order duluan. Kok nasi goreng saya masih belum keluar, aku tuh udah lapar banget kan. Nah, ini adalah prinsip keadilan, dimana kita mau diperlakukan adil oleh orang-orang yang berprofesi profesional di restoran itu, entah itu waitersnya, kokinya, atau mungkin kasirnya, dimana mereka juga harus menjaga prinsip keadilan ini. Lalu kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini artinya adalah prinsip di mana seorang profesional itu berhak, memiliki hak untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu berdasarkan profesi mereka. Bingung? Aku kasih contoh nih ya. Ini sering banget terjadi pada karyawan-karyawan korporat. Yang mana karyawan korporat ini kita anggap misalnya dia ini direkrut untuk menjadi seorang desain grafis. Jadi mereka masuk ke tim kreatif lalu ditempatkan untuk menjadi seorang desain grafis. Nah, kalau misalnya dia ini profesional dan menjalankan prinsip otonomi ini, maka desain grafis ini hanya akan mengerjakan pekerjaan desain grafis. Jadi dia berhak untuk mengerjakan pekerjaan sebagai desain grafis, atau bahkan kalau seandainya dia nggak dikasih kerjaan, dia berhak untuk meminta pekerjaan yang berhubungan sama desain grafis. Tapi kan pada faktanya ada beberapa company yang mungkin nggak menjalankan prinsip otonomi ini. Ketika dia seorang desain grafis, tapi diminta untuk bisa multitasking juga, misalnya jadi admin sosial media juga, lalu jadi host acara juga kalau misalnya perusahaannya lagi ada acara, lalu kalau misalnya bosnya sedang ada presentasi, dia disuruh untuk membuatkan slide presentasinya juga, termasuk mencari materinya juga. Ini kan udah melebar ya, bukan cuma pekerjaan seorang desain grafis. Lalu dia disuruh buat konten juga untuk sosial medianya, untuk bikin promosi bulanan juga. Jadi prinsip otonomi si desain grafis ini sudah dilanggar, karena sebenarnya dia itu berhak untuk menolak atau tidak mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan profesi dia. Ini yang dimaksud dengan prinsip otonomi. Nah, kita masuk ke prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir. Prinsip yang keempat adalah prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini adalah prinsip di mana seorang profesional harus ingat untuk menjaga kepentingan profesinya dan kepentingan masyarakat umum. Jadi di sini seorang profesional dituntut untuk bisa bersikap profesional, untuk bisa menjaga kepentingan profesinya. Di sini contohnya apa? Contohnya adalah kasus Sambo, di mana banyak banget meme-meme yang bertebaran, di mana katanya polisi nembak polisi, gitu ya. Di mana akhirnya polisi yang berperkara. Ini kan artinya dia melanggar integritas moral dia, di mana ketika polisi itu adalah tugasnya menjaga, dia adalah tugasnya untuk menjaga keadilan, tapi ternyata justru dia berbuat onar, justru dia yang menembak polisi lain, di mana akhirnya dia disebut melanggar prinsip integritas moral dari profesinya yang seorang polisi. Sama halnya dengan dokter yang kemarin, di mana ternyata yang dokter ini kan masih dokter koas ya, statusnya masih mahasiswi. Jadi dia itu belum resmi benar-benar menjadi dokter, tapi dia memang udah pakai jas dokternya karena dia bertugas koas di rumah sakit itu. Nah, dokter ini juga sebenarnya punya prinsip integritas moral. Contohnya kayak dokter sama guru sini yang paling disorot. Ketika dokter sama guru, apalagi ketika mereka lagi pakai baju dinasnya, itu benar-benar dituntut untuk bisa menjaga profesionalisme sebagai orang yang terpelajar. Kan semestinya orang yang terpelajar itu kan gak gampang tersulut emosi. Seperti itu, makanya ibu itu juga teriak-teriak, dokter gila, dokter kok galak kayak gini, seperti itu. Makanya ada beberapa dokter juga yang kontra dan merasa kok dokter melanggar prinsip integritas moral dia, karena dia itu terlihat seperti seolah-olah orang yang tidak terpelajar.
Tapi kan kita nggak bisa tutup mata kan gimana kasus itu berjalan, karena memang sudah dijelaskan juga bahwa keributan ini juga nggak lepas dari pihak si ibu-ibu itu tadi, yang mana ceritanya kalau misalnya kalian belum tahu ini ya, ceritanya kan mereka ini memang sudah mau sampai di rumah sakit itu di waktu yang hampir bersamaan, tapi dokter itu masuk duluan di parkiran, disusul sama mobil si bapak dan ibu itu. Nah, mobil ini memang parkiran rumah sakit itu penuh banget, setiap hari memang penuh banget katanya. Jadinya si dokter ini parkir paralel, yang mana parkir paralel ini juga sebenarnya biasa banget dilakukan di tempat parkir itu. Jadi memang bukannya si dokter ini aja yang parkir paralel, memang biasa di tempat parkir itu, karena saking penuhnya akhirnya mobil harus parkir paralel. Nah, si bapak ini mungkin dia mobilnya termasuk mobil yang besar ya, dia ngerasa dia itu nggak cukup lewat jalanan karena ada mobil si dokter yang parkir paralel. Tapi kan si dokter ini juga pikir loh, emang setiap hari keadaan parkiran seperti itu. Akhirnya si bapak ini ngeklakson dengan kencang 3 kali, dan akhirnya si dokter ini pun tersulut emosinya, dia turun, lalu dia menunjukkan dia itu marah, lalu bapak itu malah nyautin, sama ibu yang di dalam juga malah nyautin. Dokter ini makin kesel, akhirnya dia geprak lah itu mobil si bapak dan ibu itu. Nah, ketika udah digeprak, ibu ini langsung ambil handphone, langsung ngerekam deh tuh. Nah, disinilah kita baru mulai melihat videonya, yang mana ibu itu ngata-ngatain dokter ini dokter gila, dan dokter ini juga udah kelihatan udah emosi banget ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi viral. Kalau menurut aku sih ini ya, dalam kasus mahasiswi koas ini, memang ada beberapa hal yang seperti harus diperbaiki dari kedua belah pihak. Yang pertama, dari dokter koas dulu nih. Seperti yang dijelaskan tadi di poin keempat, yang namanya kita profesional itu harus ada etika, integritas moral. Bagaimanapun dokter ini, kalau seandainya dia emang emosi dan dia kayaknya cenderung bisa aja nih dia menggepak itu mobil, seharusnya dia copot dulu lah itu jasnya. Jangan bawa embel-embel pekerjaan kita, apakah itu jas misalnya untuk dokter, atau ID card yang memperlihatkan ID perusahaan, itu juga jangan dibawa kalau misalnya kita emang udah kesel banget dan kemungkinan ada potensi untuk berantem sama orang. Itu jangan dibawa ya ID card ya. Lalu juga misalnya tag-tag yang berhubungan sama suatu perusahaan atau suatu profesi atau bahkan agama, itu sebaiknya nggak perlu dibawa atau terlihat ketika kita membawa diri kita secara pribadi karena ada masalah pribadi, kecuali memang kita ditugaskan untuk menjadi perwakilan dari suatu perusahaan atau dari suatu profesi. Memang itu justru kita mesti bawa tuh embel-embelnya untuk menunjukkan kredibilitas kita. Tapi kan kalau misalnya untuk masalah pribadi, sebaiknya embel-embel itu dicopot lebih dahulu. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada masalah seperti ini, entah dari si dokter koas ataupun dari si bapak atau ibu itu yang merasa dirugikan atau disulitkan, sebaiknya mencari pihak ketiga. Misalnya kalau misalnya dia kesulitan untuk parkir, carilah tukang parkirnya. Atau kalau misalnya tukang parkir yang nggak kelihatan, kan kadang tukang parkir kelihatannya pas kita udah mau keluar aja nih, udah mau dibayar. Carilah security. Nggak mungkin dong di rumah sakit nggak ada security-nya. Nah, makanya ketika mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan emosi, disitulah terjadi suatu kesalahan. Lebih baik mencari pihak ketiga yang lebih netral, misalnya security tadi. Lalu yang ketiga, yaitu jaga tangan kita. Jangan main tangan. Gimana pun dokter koasnya tetap salah karena dia yang pertama kali menggeprak mobil bapak ibu itu. Atau at least-nya ini ya, kalau misalnya kalian emang udah emosi banget, jaga paling nggak jangan kalian yang paling pertama menggunakan tangan buat ngakuin kekerasan kayak gitu. Jangan kalian yang pertama lah. Jadi kalau seandainya kasus ini diperkara pun sampai panjang, itu bisa dianggap sebagai pembelaan diri karena mereka yang mulai duluan. Jangan kita nih yang mulai duluan, mesti ditahan-tahan, harus tetap dingin kepalanya, jangan main tangannya. Ingat, itu penting banget. Lalu yang keempat, yaitu jangan ladenin orang gila. Ini dari kedua sisi, balik lagi. Kalau si dokter ini merasa bahwa si bapak itu kayaknya rada-rada, orang muat kok, masih luas kok, tetap diklakson-klakson kayak begitu, nggak sopan, ya sebaiknya dokter ini jangan ngeladenin, biarin aja, cuekin aja.
langsung lapor aja ke security. Pak, itu orang kayaknya bikin gaduh deh, berisik banget, masih muat kok jalanannya. Atau sebaliknya dari bapak ibu itu, kalau merasa kayak dokter ini kok gila, ngegebrak-gebrak, ya sebaiknya nggak usah diladenin, jangan malah makin diterusin, wah ini dokter gila nih, wah ini dokter gila nih, kayak gitu, makin disusul emosinya, kan nggak bener juga. Makanya untuk kedua-duanya, mungkin kedua-duanya akan merasa di pihak mereka lah yang benar, pihak sana yang salah, si dokter ngerasa bapak ibu ini yang salah, bapak ibu ini ngerasa si dokter yang salah. Kedua-duanya seharusnya kalau misalnya mereka memang lebih bijak, jangan ngeladenin perkara yang makin menyulut emosi atau bikin masalah itu jadi semakin runyam. Begitu tanggapan aku. Nah, kalau tanggapan kalian gimana nih soal kasus dari dokter koas itu dan bapak ibu yang terjadi perselisihan di parkiran ini? Kasih tahu ya di kolom komentar, karena aku pengen tahu banget nih pendapat kalian juga. Kalian nih tim yang pro atau kontra sih sama tindakan dokter itu? Karena bagaimanapun walaupun dia dokter, dia kan tetap manusia ya, punya emosi. Yang mana dokter koas itu juga masih muda banget, mungkin dia masih belum terlalu bagus dalam memanage emosinya, beda sama orang yang sudah tua. Sedangkan bapak ibu ini kan sebenarnya udah tua ya, mestinya mereka juga lebih bijak. Tapi nggak jadi alasan juga sih, seperti aku bilang, kedua-duanya salah dan kedua-duanya pasti merasa pihak mereka yang lebih benar. Jadi nggak masalah, toh mereka juga damai kan, kenapa harus dibahas lagi siapa yang salah dan benar. Kita cukup mengambil hikmahnya aja, dimana etika profesi itu tetap penting untuk tetap dijaga. Dan 4 kesimpulan aku tadi, yaitu yang pertama, kalau memang ada masalah pribadi, apalagi yang cenderung akan menimbulkan keramaian, copot dulu embel-embel profesi kita, entah itu jas, entah itu ID card, entah itu mungkin PIN atau tag nama, itu sebaiknya dilepas dulu. Lalu yang kedua itu cari pihak ketiga yang lebih netral, misalnya security yang bertugas di tempat itu. Lalu yang ketiga yaitu jaga tangan kita supaya jangan kita yang berbuat kasar, atau at least jangan kita yang pertama berbuat kasar. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu jangan ladenin orang gila. Oke? Thank you for watching, and jangan lupa untuk subscribe untuk dukung aku bikin video-video selanjutnya. Makasih ya, and see ya!